Kejari Karanganyar menetapkan AS selaku mantan Dewan Pengawas BUMDes sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMDes Berjo periode 2019 sampai 2024 dengan kerugian negara sebesar 5,7 miliar rupiah. Kejari menangkap AS di salah satu hotel dekat Terminal Tirtonadi, Kota Solo pada Sabtu 7 September sekira pukul 5 pagi. AS diketahui bersama seorang perempuan berinisial S saat penangkapan di lobi hotel itu. AS diduga membelanjakan uang hasil korupsi untuk keperluan pribadi seperti properti, mobil, dan barang lain tapi atas nama orang lain. Jalan TikTok, terminal Tirtonadi, jadi kami melakukan penangkapan terhadap AS. Jadi pada saat penangkapan di hotel pukul 5.00 hari Sabtu berhasil ditangkap. Pada saat ditangkap dia bersama dengan seorang perempuan. Penetapan tersangka AS dalam tindak pidana korupsi pengelolaan pendapatan dana BUMDes tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam kasus ini ada kerugian keuangan negara berdasarkan temuan penyidik sesuai dengan bukti-bukti yang didapati 5,7 miliar. 5,7 miliar. Modusnya adalah yang pertama ada pengelolaan secara tanpa dasar yang dilakukan oleh AS bersama dengan teman-teman yang mungkin bawahannya ya. Itu selama 4 bulan di tahun 2019 itu dengan dana sekitar 1,5 miliar yang tidak disetorkan ke kas daerah, ke desa atau ke rekening BUMDes. Lalu yang kedua adalah bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2024 ditemukan adanya double tiket. Jadi ada duplikasi tiket. Ada tiket yang dicetak untuk BUMDes, ada tiket yang dicetak memang untuk kepentingan AS. Nilainya yang kami peroleh sekitar 3,3 miliar, sekitar 3 miliaran lah, gitu. Lalu yang terakhir berkaitan dengan parkir. Parkir juga kami temukan itu ada penyalahgunaan dana parkir dengan nilai sekitar 600 juta. Lalu yang terakhir adalah berkaitan dengan pengelolaan rekening BUMDes yang berdasarkan perintah dari inspektorat dialihkan kepada untuk disimpan di bank tertentu. Nah, dana tersebut kemudian digunakan A untuk kepentingan pribadinya senilai 200 juta. Jadi dalam perkara ini kemarin hitungan penyidik dan juga sudah kita diskusikan bersama dengan auditor dari inspektorat itu sebesar 5,7 miliar. Dan atas dasar itulah dengan alat bukti yang cukup telah kami tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan untuk kepentingan penyidikan telah kami lakukan penangkapan dan penahanan. Saat ini yang bersangkutan ada di rutan Polres Karanganyar untuk 20 hari ke depan. Dan selama ke depan ini akan kami upayakan untuk dituntaskan dalam waktu yang sesingkat. Selain untuk korupsi, juga beriringan dengan pencucian uang tadi. Ya, dengan pencucian uang tadi. Itu seperti apa? Untuk pencucian uang, kenapa kami tetap pencucian uang? Karena dana-dana hasil tindak pidana korupsi tadi itu kemudian dibelanjakan atau digunakan misalnya untuk properti, tidak menggunakan identitas yang bersangkutan. Jadi ada upaya-upaya untuk mengaburkan atau menyamarkan mengenai asal-usul daripada harta kekayaan itu. Misalnya membeli rumah, membeli tanah, itu dengan nama orang lain. Membeli mobil, ada sekitar 3-4 mobil yang dibeli yang bersangkutan atas nama orang lain. Lalu misalnya membuat rekening bank atas nama orang lain, kemudian ATM-nya digunakan oleh yang bersangkutan. Dan termasuk membeli harta-harta yang seperti tadi kita lihat sudah ditunjukkan, itu atas nama orang lain. Dan itulah masuk dalam model-model atau kategori tindak pidana pencucian uang. Seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.